Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Yesus, aku kan bersuka karena-Mu. Aku bersuka karena-Mu. Ku kan menari karena-Mu. Bersuka cita karena-Mu. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidupku melihat kebaikan-Mu, melihat mujizat-Mu terjadi. Sebab itu aku bersuka, sebab itu aku bernyanyi bagi Allahku yang ku cinta. Haleluya. Mari angkat suaramu dan katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.
sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dari firman Tuhan ini saya beri tema ketaatan membawa kepada kemenangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan membutuhkan iman dan penyerahan diri total di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Oleh sebab itu, di dalam ketaatan ini sangat dibutuhkan yang namanya iman. Contoh dari Alkitab yaitu Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Nah, kalau kita teliti lebih mendalam lagi, di situ tidak ditemukan kata-kata kemana Abraham ini dipanggil keluar, kemana dia harus pergi melangkah. Tetapi Tuhan hanya perintahkan kepada dia keluar dari Ur Kasdim. Saudara, mungkin kalau saudara hari-hari ini, ya, katakanlah saudara mendapatkan perintah dari seseorang, lalu diperintahkan, katakan saudara bekerja di salah satu perusahaan, lalu pimpinan Anda mengatakan, hei kamu si A, saya perintahkan kamu pergi dari kantor ini. Lalu tentunya Anda akan bertanya, kemana saya Pak? Lalu si pimpinan mengatakan begini, pokoknya kamu pergi aja dari kantor. Nah, Anda pasti yang menerima perintah seperti itu bingung. Loh, saya disuruh pergi dari kantor ini, tapi nggak jelas tujuannya kemana. Anda akan menafsirkan berbagai macam ragam. Bisa jadi Anda berpikir, wah jangan-jangan pimpinan saya ini sudah gak suka saya bekerja di sini. Jangan-jangan dia memang mau mengeluarkan saya, makanya saya disuruh pergi, tapi gak jelas kemana. Nah, jadi beragam bisa tafsir karena gak jelas tujuannya. Tetapi di sini kita melihat Abraham, Tuhan hanya suruh pergi keluar dari Ur Kasdim, tidak diberitahukan kemana arah tujuannya. Abraham
taat saja. Dia ikutin apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena Abraham mempercayai Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia, yang memerintahkan dia keluar dari Ur Kasdim, tidak mungkin membawa dia ke suatu tempat yang justru akan membawa hal yang buruk bagi dirinya. Karena dia percaya, karena dia memiliki iman kepada Tuhan yang memanggil dia dan yang menyuruh dia keluar. Karena dia punya iman. Saudara, jadi di dalam ketaatan ini dibutuhkan namanya iman. Iman itu timbul karena adanya pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan, sehingga timbul namanya iman, percaya kepada Tuhan karena pengenalan saudara. Semakin saudara mengenal siapa Tuhanmu, semakin saudara kenal pribadinya, maka imanmu, tingkat kepercayaanmu kepadanya akan semakin besar. Tapi kalau pengenalanmu akan Tuhan tidak terlalu mendalam, maka pada saat saudara menerima kabar-kabar yang tidak jelas, maka saudara bisa menjadi bingung, saudara menjadi ragu-ragu, karena memang pengenalannya akan Tuhan sangat kurang. Makanya Paulus mengatakan, yang kuinginkan adalah mengenal dia. Dia tahu pengenalan akan Tuhan itu akan membuat dia dapat bertahan, dan bukan hanya bertahan, membuat dia dapat menang mengatasi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam himpitan, intimidasi di dalam hidupnya mengiring Yesus. Pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat dia bertahan dan tidak takut menghadapi bahaya. Bahkan nyawanya sendiri pun dia nggak takut, karena dia kenal siapa Tuhannya, dia kenal siapa yang dia layani. Nah, demikian juga dengan Abraham. Dia kenal, mungkin pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan belum terlalu dalam, tapi dia kenal siapa yang memanggil dia, Tuhan. Maka dia taat walaupun tujuan yang diminta oleh Tuhan itu belum jelas kemana arahnya. Tapi karena dia kenal, maka dia taat. Saudara, di dalam hidup kita ini sangat dibutuhkan yang namanya pengenalan akan Kristus. Dengan pengenalan akan pribadi Tuhan, itulah yang membuat saudara dan saya dapat bertahan di dalam iman kita kepada Dia. Dapat bertahan di dalam menghadapi berbagai macam tekanan, himpitan, intimidasi, dan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena kita kenal siapa yang kita percaya, maka iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran sekalipun. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh berita-berita yang tidak jelas. Iman, dan itu membutuhkan pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Dia sangat dibutuhkan, saudara. Sama seperti seorang anak ya dengan orang tua. Dia kan kenal orang tuanya mengasihi dia. Dia tahu orang tuanya yang baik tidak mungkin memberikan perintah yang akan mencelakakan. Tidak mungkin. Tapi justru orang tua yang baik selalu akan mengarahkan anaknya bagaimana hidupnya berhasil, bagaimana hidupnya menjadi sukses dan diberkati oleh Tuhan. Itu pasti yang diarahkan oleh orang tua yang baik, si anak. Karena dia tahu, dia kenal siapa orang tuanya, maka dia taat. Dia taat, dia ikuti. Dia tahu bahwa apa yang orang tuaku perintahkan ini adalah untuk kebaikan. Jadi kekasih Tuhan, sama ya. Jadi seperti Abraham, dia kenal, dia percaya, maka dia keluar. Bahkan
setelah dia menerima anak sekalipun. Kembali di dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan supaya dia mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham karena dia mengenal siapa Tuhannya, maka dia taat. Dia bawa anaknya ke bukit di mana sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Pada waktu dalam perjalanan, si anak bertanya, mana korban yang mau dipersembahkan? Maka ayahnya Abraham mengatakan, nanti Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Karena dia kenal siapa Tuhan. Dia punya iman, percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Benar, pada waktu dia sudah sampai di bukit itu dan anaknya sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan hendak dikorbankan, hendak disembelih, pada saat itu Tuhan berbicara, Abraham, stop, sebab Tuhan sudah menyediakan korban sembelihan. Haleluya. Abraham memiliki iman, percaya yang sangat tulus karena dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Iman, saudara. Jadi ketaatan itu membawa kepada kemenangan. Dibutuhkan yang namanya iman, percaya. Jadi kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena kita percaya apa yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Karena kita percaya apa yang firman Tuhan katakan itu baik adanya. Karena tidak ada satupun rancangan Tuhan yang tidak baik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan membawa kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita, apapun hari-hari ini yang saudara sedang perjuangkan, yang saudara sedang pergumulkan, dibutuhkan ketaatan. Dan di dalam ketaatan itu dibutuhkan yang namanya iman. Iman, percaya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan saudara dan saya. Kita percaya karena kita mengenal siapa yang kita percaya. Sama seperti Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Sang Pencipta, mengenal Juru Selamat yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan yang kekal dan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Kenal siapa Tuhan, kenal siapa yang kau layani, kenal siapa yang kau ikuti. Kalau kita mengenal Dia, maka iman percaya kita tidak akan gampang goyah. Karena Dia yang akan menuntun kita sebagaimana janjinya dalam Mazmur 23. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan akan membimbing kita ke air yang tenang yang menyegarkan jiwa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah Tuhan kita yang ajaib. Dibutuhkan iman dan penyerahan diri total. Taat itu dibutuhkan iman dan kedua penyerahan diri total. Contoh dalam Alkitab, Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 23 kita tahu apa yang terjadi. Daniel sadar betul akibat daripada pilihannya, yaitu melawan kepada perintah Raja Darius pada saat itu. Dia tidak mau mengikuti perintahnya karena 3 kali sehari kita berdoa kepada Allahnya. Dia tidak mau dikatakan supaya berhenti, tapi sembahlah Allahnya. Dia tidak mau. Dia tetap taat 3 kali sehari berdoa kepada Allahnya yang dia kenal. Dan dia tahu risiko daripada pilihannya, yaitu hukuman mati. Dan itulah yang terjadi di dalam kitab Daniel 6 ayat 23. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dan saya sangat yakin
singa-singa ini adalah singa-singa yang lapar. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Daniel dimasukkan, singa-singa itu seolah kenyang pada saat seketika itu juga. Mereka diam dan tidak menyentuh sedikit pun tubuh daripada Daniel. Karena Daniel menyerahkan dirinya total sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, Galatia 2:20, hidupku bukannya lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kalau kita sadar hidup kita ini adalah milik Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya penyerahan diri total, karena memang hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Karena hidup kita ini sudah dibeli, ditebus, dan dibayar dengan darah yang mahal, itu darah anak domba. Dan hidup kita ini sesungguhnya adalah milik Tuhan. Maka dibutuhkan yang namanya penyerahan diri total kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena hidup ini bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Saudara yang dikasih, ketaatan membawa kemenangan. Daniel karena dia taat, akhirnya dia dilepaskan dari gua singa. Dan raja memuji bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang patut disembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketaatan membawa kemenangan. Yang dibutuhkan yang namanya iman, percaya. Dibutuhkan yang namanya penyerahan diri total. Maka Anda akan melihat, Anda akan menang dari setiap pergumulan yang hari-hari ini sedang Anda alami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apapun pergumulan yang mereka alami hari-hari ini, hamba berdoa, Allah Roh Kudus, Engkau tolong mereka untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan, dan penyerahan hidup yang total, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan. Engkau tolong mereka untuk taat sehingga mereka mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.